Gubernur Ses Previo dalam menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan merencanakan apa yang akan atau harus dilakukan. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Dewan Juri. Perkenalkan kami dari tim Raja Dharma Wangsa dengan saya Catherine Sebendi Putri selaku pembicara pertama sekaligus pembicara penutup dalam perdebatan kali ini, serta Justina Veneranda Novi selaku pembicara kedua yang akan bertindak sebagai pihak pro, serta Servina Martini Simbolon selaku pembicara ketiga yang akan bertindak sebagai pihak kontra. Dalam melihat mosi kita pada hari ini, yakni pembentukan lembaga eksaminasi terhadap putusan PT UN, maka sejatinya perdebatan hari ini berjalan pada tataran memperdebatkan apakah perlu atau tidak pembentukan lembaga eksaminasi terhadap putusan PT UN. Namun sebelum jauh melangkah, izinkan saya untuk terlebih dahulu memaparkan latar belakang mengapa kemudian mosi ini muncul, yang sejatinya tidak lepas dari fakta bahwasanya hingga kini masih banyak ditemukan adanya putusan-putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang sejatinya menimbulkan banyak persoalan dan menyimpang dari substansi hukum. Sebagai salah satu contohnya, yakni seperti yang dikatakan dan dipaparkan oleh Ferry Junaidi, Deputi Direktur Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 25/G/2013 PT Tun Jakarta, yang mana dalam hal ini atas gugatan PKPI di dalamnya mendapatkan banyak persoalan terkait dengan kajian hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Permasalahan yang terjadi di antaranya yakni pertimbangan yang digunakan oleh hakim di sini ialah bersifat parsial, serta ada beberapa hal yang sejatinya tidak sesuai dengan hukum acara. Hal tersebut kemudian menunjukkan ketidakprofesionalan hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam permasalahan yang demikian, kemudian muncullah gagasan eksaminasi atau pemeriksaan atau pengujian terhadap putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Eksaminasi ini sendiri sejatinya bukanlah merupakan hal baru di Indonesia. Hal ini telah dilaksanakan sejak lama, yakni oleh internal pengadilan. Namun, seiring perjalanannya, eksaminasi ini kemudian dilakukan juga oleh publik. Namun sayangnya, publik yang melakukan eksaminasi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini kemudian tidak dinaungi oleh suatu lembaga yang memiliki payung hukum yang tegas. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat muncullah gagasan bahwa perlu untuk membentuk suatu lembaga baru, yakni lembaga eksaminasi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun di sisi lain, muncul pula argumentasi yang mengatakan bahwasanya pembentukan lembaga eksaminasi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini sejatinya tidak perlu dilakukan, karena ketika kita melihat kepada tujuan daripada eksaminasi ini ialah untuk mengawasi hakim dan menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa, maka sejatinya kewenangan yang demikian telah dimiliki dan dijalankan oleh kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di negara Indonesia. Atas dasar itulah Dewan Juri yang terhormat, maka mosi ini hadir, muncul, dan layak untuk diperdebatkan. Sekian dan terima kasih. Pada hakikatnya, masyarakatlah yang memberi kewenangan kepada hakim melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan tentang kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sehingga masyarakat berhak untuk meminta pertanggungjawaban moral kepada hakim. Dewan Juri yang kami hormati, pembentukan lembaga eksaminasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lantas mengubah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun dijadikan sebagai kajian dan acuan kepada Mahkamah Agung untuk dapat menentukan tingkat kredibel atau tidaknya seorang hakim dalam menentukan suatu keputusan. Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum atau law enforcement seringkali dijadikan tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan hak dari warga negaranya. Namun kemudian menjadi sebuah ironi ketika ditemukan 20 orang hakim dan 10 tenaga pendukungnya terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan berdasarkan survei perbandingan yang dilakukan oleh World Justice Project, Transparency International, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Indonesia Legal Roundtable yang menyatakan bahwa nilai indikator indeks negara hukum di negara Indonesia mengalami penurunan, yang dinilai dari tingkat keindependensian hakim yang berujung pada putusan yang mereka keluarkan, di mana di tahun 2014 berada pada angka 6,77, sedangkan di tahun 2017 menurun menjadi 6,70. Hal ini tentu tidak bisa sejalan dan selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa tumbuhnya kepercayaan pada badan peradilan adalah sebuah bagian besar yang mendasar
dalam tingkat kepercayaan publik kepada hukum itu sendiri. Interupsi. Silakan saudaraku. Lantas dapatkah rekan berpikirku dari tim Pro menjelaskan secara komprehensif perbedaan eksaminasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dengan eksaminasi yang akan dilakukan oleh lembaga eksaminasi baru yang ditawarkan oleh tim Pro? Terima kasih. Dewan Juri yang kami hormati, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memiliki kewenangan secara konstitusional yang kemudian bisa dilakukan dalam internal kelembagaan, namun yang menjadi ironi tidak dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga kemudian membuat pintu masuk daripada masyarakat untuk bisa melakukan kajian-kajian terhadap putusan hakim yang dianggap tidak memihak para pihak menjadi begitu sempit. Oleh karena itulah dengan hadirnya lembaga eksaminasi putusan pengadilan tata usaha negara ini dari eksternal kelembagaan akan meningkatkan sistem check and balances yang nantinya akan berujung pada terwujudnya sebuah badan peradilan yang bersih dan berwibawa. Dan jika kita lihat Dewan Juri yang kami hormati, Pengadilan Tata Usaha Negara dikatakan sebagai pelaksana fungsi kontrol administratif kepada pemerintah dalam melaksanakan fungsi administratifnya, yang nantinya juga menentukan terwujud atau tidaknya good governance dalam negara Indonesia itu sendiri. Interupsi. Silakan saudara. Lantas dapatkah rekan berpikirku dari tim Pro menjelaskan kedudukan dari lembaga eksaminasi yang ditawarkan oleh tim Pro? Terima kasih. Terima kasih. Dalam negara Indonesia dikenal adanya auxiliary body atau lembaga bantu. Maka kehadiran lembaga eksaminasi putusan pengadilan tata usaha negara dapat kita golongkan sebagai auxiliary body atau lembaga bantu yang nantinya dapat membantu memperbaharui wajah peradilan di Indonesia yang benar-benar menciptakan sebuah keadilan bagi warga negaranya. Dan jika kita lihat Dewan Juri yang kami hormati, ternyata reformasi yang dilakukan secara internal ini hanya bersifat birokratis yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, sehingga kita tidak bisa memperlihatkan bagaimana kemudian hal ini bisa berjalan secara efektif karena publik mempunyai keterbatasan karena ketiadaan legalitas yang kuat untuk kemudian dapat memberikan kajian-kajian terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Dan yang menjadi sebuah ironi juga Dewan Juri yang kami hormati, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1967 sebagai dasar munculnya lembaga eksaminasi memang pernah diberlakukan di negara Indonesia, namun di zaman Orde Baru kemudian dihapuskan dan di masa reformasi dibangkitkan kembali oleh Mahkamah Agung dengan nama tim klarifikasi, namun bekerjanya hanya secara kasuistik. Walaupun kemudian mempunyai website yang bisa menjadi pintu masuk dari masyarakat untuk mengadukan, apalah artinya sebuah pengaduan apabila tanpa sebuah kajian. Hasil dari lembaga eksaminasi putusan pengadilan ini tentunya akan menjadi sebuah rekomendasi bagi Mahkamah Agung untuk kemudian menghasilkan sebuah peradilan yang bersih dan berwibawa. Sehingga ketika kita ingin membentuk sebuah lembaga eksaminasi putusan pengadilan tata usaha negara, pertama kita akan membentuk aturan hukumnya terlebih dahulu. Kedua, unsur-unsur yang membentuknya nanti akan berasal dari ICW, YLBHI, WALHI, dan aktivitas Fakultas Hukum di perguruan tinggi se-Indonesia yang sebelumnya pernah melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan hakim. Hasil eksaminasi ini hanya bersifat rekomendasi dan nanti yang menindaklanjuti adalah Mahkamah Agung itu sendiri, sehingga tidak terjadi overlap antara kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan lembaga eksaminasi ini tersendiri. Dan eksaminasi bisa dilakukan terhadap putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat atau sudah inkrah. Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan, maka kami selaku tim Pro tetap mendukung adanya mosi pembentukan lembaga eksaminasi putusan pengadilan tata usaha negara. Sekian dan terima kasih. Secara filosofis, tujuan akhir profesi hakim adalah ditegakkannya keadilan. Hakim yang adalah primus inter pares tidak akan mengeluarkan putusan hanya berdasarkan silogisme belaka, tetapi putusan tersebut dianggap juga mampu mencapai cita hukum yaitu keadilan, seperti apa yang diterapkan dalam Dasolen dan diwujudkan dalam Dasen. Dewan Juri yang kami hormati, sepanjang pemaparan argumentasi yang disampaikan oleh tim Pro, terdapat dua kekhawatiran yang menjadi urgensi mengapa diperlukannya pembentukan lembaga eksaminasi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara. Yang pertama adalah agar lembaga tersebut menjadi wadah wujud pengawasan masyarakat terhadap putusan pengadilan tata usaha negara. Padahal, dalam struktur peradilan Indonesia, sudah ada lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, seperti apa yang termaktub pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung selain melakukan pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk eksaminasi terhadap putusan pengadilan.
Dan juga dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan secara gamblang bahwa Komisi Yudisial diperbolehkan melakukan analisa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai landasan rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak diperlukannya pembentukan lembaga eksaminasi baru sebab kewenangan-kewenangan tersebut sudah diakomodir dengan baik oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Selain melakukan pengawasan dalam bentuk eksaminasi secara internal, lembaga Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung juga memperbolehkan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan. Hal ini digambarkan dengan adanya website dari Komisi Yudisial dalam tautan perilaku hakim dan juga masyarakat diperbolehkan untuk mengajukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara secara langsung ke Komisi Yudisial. Hal kedua yang menjadi kekhawatiran dari tim pro adalah tingginya tingkat kasus korupsi yang dilakukan oleh hakim. Sejatinya Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut tidak dapat menjadi landasan yang kuat dan melatar belakangi pembentukan lembaga eksaminasi dan memberlakukan pengkajian putusan pengadilan untuk menentukan kredibel atau tidaknya hakim tersebut. Sebab Komisi Yudisial sebagai lembaga yudikatif sudah diberikan kewenangan untuk menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta menjaga perilaku hakim seperti apa yang termaktub dalam pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, hal-hal yang dikhawatirkan oleh tim pro dapat terbantahkan dengan baik. Interupsi? Silakan. Lantas Dewan Juri yang kami hormati, kami menanyakan kepada tim kontra apa yang menjadi ketakutan dari tim kontra apabila lembaga eksaminasi putusan pengadilan tata usaha negara dibentuk di negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Dewan Juri yang kami hormati. Apabila terjadi pembentukan lembaga eksaminasi putusan pengadilan tata usaha negara, maka akan terjadi tindih kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dengan lembaga baru yang akan ditawarkan oleh tim pro dalam hal mengeksaminasi putusan pengadilan tata usaha negara. Melanjutkan bangunan argumentasi dari pihak kontra, hal yang perlu kita perhatikan adalah observasi dalam keadaan saat ini. Survei yang dilakukan oleh Indobarometer pada 9-15 Januari 2020 tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung dan lembaga kehakiman lainnya yang melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi adalah sebesar 75,4%. Hal ini menjelaskan bahwa wajah peradilan Indonesia sedang dalam keadaan yang baik-baik saja dan tidak diperlukannya pembentukan lembaga eksaminasi baru. Interupsi? Silakan. Lantas Dewan Juri yang kami hormati, kami menantang rekan-rekan dari tim kontra untuk memberikan solusi apabila lembaga eksaminasi tidak dibentuk di negara Indonesia. Karena saat ini pihak di luar lembaga tidak punya legalitas yang kuat untuk dapat melakukan eksaminasi karena hanya bersifat pengaduan dan bukan kajian. Terima kasih. Dewan Juri yang kami hormati, solusi yang ditawarkan oleh pihak kontra adalah yang pertama melakukan pengoptimalisasian dan memaksimalkan kinerja Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam hal mengeksaminasi. Lalu yang kedua akan eksaminasi tersebut akan dipublikasikan sehingga publik dapat mengaksesnya dan eksaminasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tidak bersifat tertutup. Melanjutkan bangunan argumentasi dari pihak kontra, jika terjadi pembentukan lembaga eksaminasi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara, maka hal tersebut akan bersifat kesia-siaan belaka dan bertentangan dengan kebijakan yang akan diterapkan oleh Presiden Joko Widodo yang ingin melakukan perampingan lembaga dan penyederhanaan birokrasi. Bahkan beliau mengibaratkan bahwa negara seperti sebuah kapal, hanya kapal yang ramping saja yang dapat bergerak dengan cepat dan menyalip kapal-kapal lainnya yang bergerak dengan lambat akibat kelebihan muatan. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang kami hormati, kami tetap berada pada pihak kontra untuk tidak menyetujui adanya pembentukan lembaga eksaminasi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara. Sekian dan terima kasih. Melihat jalannya perdebatan pada hari ini, yakni antara pihak pro dan pihak kontra mengenai mosi pembentukan lembaga eksaminasi terhadap putusan PT UN, maka sejatinya ada beberapa hal yang dapat kita garis bawahi untuk kemudian menjadi kesimpulan. Yakni yang pertama, bahwasanya tim pro mengatakan bahwa pembentukan lembaga eksaminasi terhadap putusan PT UN ini merupakan satu hal yang digadang-gadang untuk mencapai penegakan hukum dan menciptakan hakim-hakim yang kredibel serta profesional dalam tugasnya. Eksaminasi merupakan suatu hal yang penting ketika kita melihat banyaknya putusan hakim pengadilan tata usaha negara yang kemudian bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum acara, dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Eksaminasi yang dilakukan oleh internal pengadilan saat ini sejatinya tidak cukup efektif untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Oleh karena itu, perlu adanya perlibatan pihak eksternal dalam hal ini publik untuk bersama-sama mengeksaminasi dan melakukan pengawasan terhadap proses peradilan.
Sebagai konsekuensi dari hal tersebutlah, maka dari ini tim pro mengatakan bahwa perlu untuk membentuk lembaga baru, yaitu lembaga eksaminasi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara. Namun hal yang juga perlu kita garis bawahi ketika pihak kontra mengatakan bahwasanya pembentukan lembaga eksaminasi terhadap putusan pengadilan tata usaha merupakan suatu pemborosan dan tidak memiliki urgensi. Sejatinya pembentukan lembaga eksaminasi terhadap putusan PT ini hanya akan menimbulkan masalah baru, yakni ketumpang tindihan kewenangan antara lembaga eksaminasi ini dengan lembaga kekuasaan kehakiman yang telah ada. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya lembaga kekuasaan kehakiman saat ini telah mengakomodir dan menjalankan kewenangan untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan undang-undang terkait dengan kekuasaan kehakiman yang mengatakan bahwasanya Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk menganalisis putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk kemudian menjadi rekomendasi mutasi hakim. Kemudian dalam Undang-Undang Mahkamah Agung yang mengatakan bahwasanya Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat menjadi pertanyaan pula kedudukan daripada lembaga eksaminasi ini nantinya ketika dibentuk dalam lembaga di negara Indonesia. Oleh karena itu, tim kontra menawarkan solusi bahwa tidak perlu adanya pembentukan lembaga baru, melainkan cukup dengan melakukan optimalisasi terhadap peran dan kewenangan daripada Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung dalam kemitraan mereka untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan hakim. Demikian Dewan Juri yang terhormat, kesimpulan dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.